Besti. Kalau biasanya curhat itu ibu-ibu, terus sama ya para istri gitulah. Tapi kali ini kan curhat laki gitu ya, curhat DM, terus dia cerita, Kak, aku nih seorang inilah, ibarat kata dia kayak kerjanya kayak kapal gitu lah ya. Tapi kerjanya awak kapal gitu, cuman nggak dijelasin sih apa gitu. Nah, dia ini kerjanya sebagai awak kapal, pulang itu paling sebulan sekali atau 2 minggu sekali ya, mungkin sebulan sekali kali ya. Kalau awak kapal gitu kan nggak mungkin ya seminggu sekali, nunggu kapalnya minggir baru kan dia turun lah dari kapal. Sebulan sekali kali ya. Nah, si suami ini tuh pulang namanya si suami ini kayak dia ini suami istri ini belum punya anak gitu katanya. Karena si istri ini kerja di pabrik, si suami awak kapal gitu kan, buat ngisi kesepiannya mungkin ya. Nah, selidik gak taunya si istrinya ini selingkuh dengan teman satu kantor atau satu pabriknya lah ya, selingkuh dia berdua. Nah, mungkin istrinya kesepian, ada yang mau, ya udah. Akhirnya terjadilah perselingkuhan ini selama bertahun-tahun gitu, tanpa sepengetahuan suaminya. Tapi sepinter-pinternya orang ini tuh nutupin bangke, tetap aja kan besi. Akhirnya bau juga kan gitu. Nah, udah gitu akhirnya setelah udah sekian lama, ini yang herannya nih si perempuan ini udah punya suami, si laki-laki sudah punya istri kan? Terjadilah perselingkuhan ini karena mungkin si perempuannya juga ngerasa kesepian kan, ditinggal suaminya jadi ABK kapal gitu kan. Nah, terus lama hamil lah si perempuan ini gitu kan. Si perempuan ini hamil. Si perempuan ini udah cerita ke si selingkuhan ini bahwa dia itu hamil gitu ya. Nah, ketika suaminya pulang, pas suaminya pulang, namanya orang sepinter-pinternya dia nutupin bangke, tetap aja bau kan. Akhirnya dia ya, kalau ibarat maling mau udah muntah lah ya gitu. Nah, terus pulanglah si suami ini, yang ABK kapal ini kan. Si suami ABK kapal ini pulang, kaget dong, kok bisa lu hamil gitu, sedangkan gua aja nggak nyentuh lu, kata si ABK ini gitu kan. Mana udah beberapa bulan gitulah intinya. Akhirnya si ABK ini awalnya udah berusaha buat sabar dulu gitu kan, udah berusaha buat sabar. Terus dia kayak kalau ABK gitu, entah mungkin bulanan kali ya atau setahun gitu nggak turun-turun atau kayak gimana sih, nggak ngerti sih ya konsepnya gue ya. Intinya ketahuan lah sama si suami ini. Kalau udah ketahuan sama si suami ini dia hamil tapi nggak tahu bapaknya siapa,
Akhirnya masih suami ini selidikin siapa gitu bapaknya, siapa sih bapaknya si jabang bayi ini yang lagi ada di dalam perut, siapa bapaknya ya. Selidiki sama suaminya ceritanya, sampai ke pabriknya diselidikin. Wah, akhirnya ketahuan lah ya, namanya perempuan ya ditinggal suami lama-lama nggak dinafkahi, nggak pernah sekali papak gitu ya, lama-lama tergoda juga lah. Nah, ketahuan ya, wah, perang dong, perang gede-gedean kan, perang gede-gedean, ketahuan nih siapa lakinya nih, perang dah. Aduh, si suaminya ini langsung bilang ke orang pabriknya, tolong pecat suaminya, tolong pecat si laki-laki, si selingkuhannya ini. Mungkin dia ngomong ke bagian HRD-nya kan, udah dipecat nih ceritanya nih dari HRD-nya nih. Akhirnya dia masih nggak terima nih si suami nih kalau istrinya hamil gitu kan. Akhirnya dicari alamat si laki-laki ini, didatengin si rumah laki-laki ini sama suaminya ini gitu kan, selingkuhannya ini, yang laki-laki ini didatengin nih ya kan, didatengin ke rumahnya, dilabrak lah habis-habisan. Katanya si laki-laki ini udah punya anak gitu kan. Terus istrinya itu kaget gitu kan, shock gitu kan, ya ampun, ternyata si keluarga dari selingkuhannya ini, si istrinya ini sering dibohongin sama suaminya, yang katanya dibilang dia ngerusak mobil kantor lah, inventaris kantor lah, jadi tuh gajinya nggak pernah utuh, padahal gajinya itu buat dikasih ke si selingkuhan si perempuan ini. Nah terus abis itu, setelah itu dipasrahin lah sama si laki-laki ini, nih lu laki-laki lu gentle, ambil nih istri gue, kata si laki-laki ini gitu kan. Dipasrahin kan istrinya, dia udah dipecat dari kerjaannya, dipasrahin istrinya. Nah dari pihak istri yang diselingkuhin gak terima suaminya dipecat, udah otomatis dia gak akan dapat dong nafkah anaknya. Lapor balik lagi ke perusahaan buat mecat si perempuan ini yang selingkuh sama suaminya. Jadi main pecat-pecatan deh tuh. Nah akhirnya apa? Akhirnya dua-duanya dipecat, dan dua-duanya itu katanya sih saat ini mereka berdua tuh nikah gitu ya di kampung gitu kan. Tahu nggak, beda istri itu beda rezeki. Waktu sama istri yang di sini sama istrinya dia gitu kan, sama istrinya dia tuh rezekinya dia tuh ngalir gitu kan, kerjaan aman, rezeki ngalir gitu. Tapi setelah dia selingkuh, terus dia sama-sama udah married sama selingkuhannya dan punya anak satu, ya udah rezekinya mantap gitu. Jadi suaminya jadi pengangguran, terus si ceweknya ini juga udah jadi nggak kerja ya kan. Terus si istri yang diselingkuhin ini rezekinya lancar, ngalir, dia ngurusin anak dia, 2 orang dia urusin, rezekinya dia melimpah ruah. Dan si suami yang diselingkuhin ini akhirnya ya udah dia jadi fokus jadi ABK kapal. Udah dia jadi udah nggak turun-turun lagi buat bersandar lagi, karena tempat sandarannya udah nggak ada loh coy. Ya semoga dari kisah ini kita bisa ambil kesimpulan ya, bahwa rezeki itu beda istri beda rezeki say. Karena hidup si laki-laki itu jadi menderita bersama dengan selingkuhannya, hidup si perempuan menderita bersama selingkuhannya. Ih, jauh-jauh ya besti ya. Kalau menurut lu gimana? Komen ya.